Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita ketahui dan pahami bersama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia bukan tanpa tujuan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Az-Zariyat ayat ke-56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Namun meskipun sama-sama ciptaan Allah, dunia jin dan manusia terpisah. Kita tidak bisa melihat mereka, tetapi mereka bisa mengamati kita. Jin pun hidup seperti manusia. Ada yang beriman, ada yang kafir, bahkan ada yang fasik dan munafik. Dan ternyata mereka juga punya tempat tinggal. Sebagai seorang muslim, kita harus tahu dan waspada di mana saja tempat-tempat yang menjadi sarang jin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun telah menyampaikannya agar kita tidak lalai dan senantiasa berlindung kepada Allah. Tempat yang pertama adalah pasar. Pasar adalah tempat favorit para jin karena banyak terjadi kemaksiatan seperti penipuan, ghibah, pencurian, hingga orang-orang yang lalai dari zikir kepada Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu menjadi orang pertama masuk pasar, dan jangan pula yang terakhir keluar darinya, karena pasar adalah tempat peperangan para setan, dan disitulah mereka menancapkan benderanya. Hadis riwayat Muslim. Bahkan pasar adalah tempat paling dibenci oleh Allah. Sebagaimana sabda Nabi, tempat yang paling Allah sukai adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci adalah pasar. Hadis riwayat Muslim. Kemudian sarang yang kedua adalah lubang di tanah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk buang air kecil di lubang, karena bisa jadi itu adalah tempat tinggal jin. Janganlah salah seorang dari kalian kencing di lubang. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ketika ditanya kenapa, Qatadah menjawab, karena lubang adalah tempat tinggal jin. Yang ketiga adalah kuburan. Meski tanah tempat bersujud kuburan dikecualikan, tidak boleh sholat di sana. Di sisi lain,
Kuburan sering dijadikan tempat kesyirikan. Dukun dan para pengikutnya datang untuk meminta pertolongan kepada jin dengan imbalan tumbal. Padahal jin tidak pernah memberi pertolongan dengan cuma-cuma. Semua itu hanyalah tipuan untuk menyesatkan manusia. Sarang yang keempat adalah masjid. Jin muslim pun beribadah sebagaimana manusia. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa para jin meminta izin kepada Rasulullah untuk ikut sholat berjamaah di masjid. Maka turunlah firman Allah dalam Quran surat Al-Jin ayat ke-18. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kalian menyembah seorang pun di dalamnya selain Allah. Yang kelima adalah rumah. Rumah yang tidak dipakai untuk ibadah akan dihuni jin dan setan. Jika saat masuk rumah atau makan kita tidak berzikir, maka mereka akan ikut masuk dan makan bersama kita. Rasulullah bersabda, jika seseorang masuk rumah dan menyebut nama Allah, setan berkata, tidak ada tempat bermalam bagi kalian. Tapi jika tidak menyebut nama Allah, setan berkata, kalian bisa bermalam dan makan di sini. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam adalah kamar mandi. Tempat buang hajat adalah tempat favorit setan. Karena itu sebelum masuk kita disyariatkan untuk berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Yang ketujuh adalah gunung. Diceritakan bahwa jin muslim tinggal di perkampungan dan gunung, sementara jin musyrik di antara gunung dan laut. Ini menunjukkan bahwa gunung adalah wilayah utama mereka. Yang kedelapan, kandang unta. Rasulullah melarang kita sholat di sana karena jin dan setan sering berada di sekitarnya. Karena ia diciptakan dari setan-setan. Hadis sahih dari Abu Dawud. Yang kesembilan adalah lautan. Iblis menjadikan singgasananya di atas air. Dari sanalah ia mengatur pasukan setannya untuk membuat kerusakan di bumi. Dalam sebuah hadis, iblis meletakkan singgasananya di atas air, lalu ia mengirim pasukannya. Yang paling besar fitnahnya, dialah yang paling dekat dengan iblis. Hadis riwayat Muslim. Tak heran banyak mitos jin penguasa laut yang berkembang di masyarakat. Yang ke-10, padang pasir dan gua-gua. Tempat ini seringkali dijadikan tempat pertapaan oleh mereka yang mencari bantuan jin. Bahkan suatu malam Rasulullah SAW hilang. Ternyata beliau diajak para jin untuk mengajari mereka Al-Quran di sebuah gua di padang pasir. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jin itu ada di sekeliling kita. Hanya saja Allah menutup penglihatan kita dari alam mereka. Rasulullah telah memperingatkan agar kita tidak sembarangan berada di tempat yang menjadi sarang jin. Oleh karena itu, biasakanlah untuk berzikir, membaca basmalah sebelum beraktivitas, dan menjaga rumah kita dengan Al-Quran serta ibadah. Insya Allah, Allah akan melindungi kita dari gangguan jin dan setan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.